Halo teman-teman Tomo, kembali lagi di Biology Lesson with Teacher Tomo. Topik kali ini cukup menarik loh. Yap, benar. Kita akan membahas tentang komparatif sistem digestivus amfibi dan reptil. Yuk langsung aja kita bahas. Yang pertama adalah sistem pencernaan pada amfibi. Secara berturut-turut, saluran pencernaan pada katak meliputi yang pertama, makanan masuk melalui rongga mulut, kemudian masuk eksofagus, kemudian menuju ventriculus, kemudian ke intestinum, kemudian bermuara pada kloaka. Nah, pada amfibi ada dua kelenjar pencernaan. Yang pertama hati yang terdiri atas lobus kanan yang terbagi lagi menjadi dua lobulus. Hati berfungsi untuk mengeluarkan empedu yang disimpan dalam kantung empedu yang berwarna kehijauan dan pankreas berwarna kekuningan yang melekat di antara lambung dan usus 12 jari. Kemudian ada pankreas yang berfungsi menghasilkan enzim dan hormon yang bermuara pada duodenum. Nah, itu tadi adalah sistem pencernaan pada amfibi. Selanjutnya, sistem pencernaan pada reptil. Saluran pencernaan pada reptil meliputi yang pertama, makanan masuk melalui rongga mulut, kemudian menuju eksofagus, kemudian menuju ke ventriculus, dan ke intestinum yang bermuara terakhir pada anus. Nah, reptil juga memiliki kelenjar pencernaan. Yang pertama, hati pada reptil memiliki dua lobus. Kantung empedu terletak pada tepi sebelah kanan hati. Yang kedua, ada kelenjar pankreas yang berada di antara lambung dan duodenum. Nah, selanjutnya kita masuk ke sistem perbandingannya ya. Yang pertama yaitu perbandingan antara dentis amfibi dan dentis reptil. Pada anggota amfibi ada yang memiliki gigi dan tidak memiliki gigi. Amfibi yang memiliki gigi, giginya merupakan gigi sejati. Sedangkan pada reptil, semua reptil bergigi kecuali kura-kura. Nah, ciri-ciri reptil itu giginya yang pertama terdapat perlekatan gigi. Yang kedua terdapat dentis yang berbentuk kanus. Kemudian ada perbandingan lingua atau lidah pada amfibi dan pada reptil. Pada reptil, lidahnya mengalami degenerasi sehingga praktis tidak ada, misalnya pada aglosal toad. Pada caudata, misal Necturus, mempunyai lidah yang sedikit sempurna dari ikan. Beberapa jenis salamander dapat memasukkan dan menjulurkan lidahnya dengan cepat. Pada amfibi jenis lain mempunyai lidah yang dapat dijulurkan untuk menangkap mangsa. Lidah pada katak yang bercabang dua berfungsi sebagai alat penangkap mangsa. Jika ada serangga, katak menjulurkan lidahnya dan serangga itu akan melekat pada lidah yang berlendir. Lidah pada reptil juga bervariasi. Pada Selonia dan Crocodila mempunyai lidah tidak menjulang dan terletak pada dasar mulut. Ovidia dan Lacertilia mempunyai lidah berkembang baik dan dapat ditarik kembali. Berbentuk bifurcation yang dapat disimpan di kantong buntu yang disebut organ Ye-caption. Lidah muncul di antara os basialis dan rahang bawah. Selanjutnya ada perbandingan eksopagus amfibi dan reptil. Pada amfibi, kerongkongan tidak berkembang seperti kerongkongan pada manusia. Pada katak hanya berupa saluran kecil yang sangat pendek, bersilia dan penuh dengan kelenjar mukus. Pada reptilia, eksopagus lebih panjang, mempunyai lekukan longitudinal, bersilia yang pada ular digunakan untuk melebarkan permukaan, sehingga ular dapat menelan mangsanya yang berukuran besar. Selanjutnya adalah perbandingan ventriculus amfibi dan reptil. Bentuk lambung pada sistem pencernaan amfibi mirip dengan lambung pada ikan. Lambung bersifat sangat asam yang bertujuan untuk membunuh mangsa dan kuman-kuman penyakit sekaligus, sebagai bentuk fungsi digestif, mengingat mangsa katak adalah serangga yang mungkin masih hidup ketika ditelan. Lambung katak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tempat maksudnya esofagus dan lubang keluar menuju usus. Kemudian ventriculus pada reptilia panjang mempunyai bentuk spiral, ada yang jelas antara eksofagus dan ventriculus. Crocodila, organ gastrium spesial dengan eksofagus berbentuk bulat dan muskuler. Bagian ventriculus mengalami modifikasi menjadi muskulai atau gizzard. Selanjutnya perbandingan intestinum.
Pada amfibi, dinding usus halus mengandung kapiler darah dan di sisi sari-sari makanan diserap. Dapat dibedakan atas usus halus dan usus tebal. Dinding usus halus mengandung kapiler darah yang berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan. Pada Caecilia, instantinum tidak berdiferensiasi menjadi berkelok-kelok. Salamander memiliki instantinum yang berkelok-kelok besar, caudet berkelok-kelok pendek. Antara instantinum kecil dan besar terdapat valvula ileozoili. Filiceussolaris, yaitu valvula conifentes, terdapat pada instantinum kecil pada beberapa spesies. Usus besar berakhir pada rektum dan menuju kloaka. Pada reptil memiliki instantinum memanjang dan berbelit-belit dengan diameter bermacam-macam. Terdiri atas usus halus dan usus tebal yang bermuara pada anus. Alat penggantung pada usus halus disebut mesenterium. Usus besar terdiri dari dua organ lagi, yaitu rektum dan kloaka. Alat penggantungnya disebut mesorektum. Valvula leosolik atau usus buntu terletak antara pertemuan usus kecil dan usus besar, kecuali pada krokodil timbul caecum solica. Reptilia merupakan vertebrata pertama yang mempunyai caecum solik sejati, batas antara usus halus dengan usus besar yang seperti tonjolan. Selanjutnya, anatomi perbandingan hepar. Pada amfibi, heparnya besar, berlobus dan terlihat adanya vesika velea, berwarna merah kecoklatan, terdiri atas lobus kanan yang terbagi lagi menjadi dua lobulus. Hati berfungsi mengeluarkan empedu yang disimpan dalam kantung empedu yang berwarna kehijauan. Pada reptil bentuknya jelas, lebih panjang. Hati pada reptilia memiliki dua lobus dan berwarna kemerahan. Kantung empedu terletak pada tepi sebelah kanan hati. Pada ular hanya satu lobus panjang. Semua golongan ini mempunyai vesika velea.